yang dalam acara tersebut nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji Mas Heri, itu tadi adalah press conference Menteri Profesor Abdul Mukti. Dan kapan terjadi? Beliau setelah ketemu Presiden, ternyata Presiden akan memberi kado kepada guru di hari peringatan guru berupa penambahan honor sebesar 2 juta untuk guru honorer yang di swasta maupun di negeri. Sedangkan guru yang sudah ASN ataupun mungkin ada yang P3K ini akan juga ada tambahan honor sebesar gaji pokoknya. Dan ini merupakan kabar baru. Namun demikian, para guru honorer itu harus mendapatkan sertifikasi. Nah, kita saya kira perlu memberikan masukan bagaimana supaya sertifikasi guru itu didapatkan dengan proses yang kualitasnya baik sehingga dia memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga kalau diberi honor tambahan 2 juta ini adalah layak dan sesuai dengan kesejahteraan yang akan didapatkan. Apa Mas? Saran Mas Heri untuk program mendapatkan sertifikasi itu melalui saat ini saya kira kan ada PPG piloting ya dalam program yang sedang dilaksanakan ini. Gimana Mas untuk ke depan? Tentu saja tema besar peningkatan kesejahteraan guru ini memang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan guru yang ada di Indonesia, dan tentu ini adalah sebuah program yang sangat bagus di mana peningkatan kesejahteraan guru itu menjadi hal yang utama dan menjadi prioritas di era Mendikbudrismen. Tentu saja kita garis bawahi bahwasanya peningkatan kesejahteraan guru itu ada 2 poin, Prof. Yang pertama adalah bagi guru yang non ASN, dalam hal ini adalah guru honorer, baik di yayasan swasta maupun yang masih honorer di negeri, akan mendapatkan tambahan gaji sebesar 2 juta. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya tambahan tersebut haruslah melalui tahapan. Tidaklah semua guru yang honor langsung mendapatkan 2 juta, Prof. Tetapi harus melalui tahapan, yaitu berupa tahapan program sertifikasi, Prof. Hmm. Dan sesuai dengan tema pertanyaan awal tadi, untuk memberikan masukan bagaimana tahapan sertifikasi yang baik, menurut saya adalah menggunakan program tahapan sertifikasi yang memberikan kenyamanan bagi para guru honorer, Prof. Tetapi kenyamanan tersebut bukan berarti menurunkan kualitas, Prof. Karena kalau kita amati program piloting PPG yang selama ini atau masih ada yang berlangsung itu hanya melalui akses platform PMM, Prof. Oleh karena itu, sangatlah dimungkinkan kalau dalam pelaksanaannya kita tambahkan pola-pola sertifikasi yang dulu pernah ada, Prof. Bisa penggabungan bahwasanya sebelum langsung daftar nama muncul itu, untuk para peserta diberikan tes UK atau uji kompetensi awal, Prof. Dan di sini supaya tidak memberatkan, kalau di era sebelumnya di program PPG Dajab itu ada apa ya, prioritas yang nilai minimalnya 80, mungkin bisa diturunkan grade-nya menjadi 60, Prof. Apapun hasilnya itu adalah sebagai pemetaan awal. Nah, nanti proses yang berupa PMM itu
bisa dikombinasi dengan tambahan bagaimana ada pendampingan dari instruktur, dari praktisi ataupun dosen APTK, Prof. Sehingga nanti ada kombinasi, tidak hanya mengakses di PMM saja. Itu, Prof, untuk tambahannya. Ya, saya kira kan apa yang namanya sertifikasi itu kan harus ada bukti ya. Dan itu buktinya itu adalah kerja-kerja profesional. Jadi menunjukkan bahwa guru-guru yang lewat eh, PPG itu bisa membuat laporan-laporan yang itu adalah kinerja. Misalkan bagaimana cara membuat persiapan mengajar, mengevaluasi siswa, kemudian memotivasi siswa, kemudian bisa membuat situasi kelas menjadi lebih baik, kondusif sehingga siswa bisa belajar dengan optimal. Bukankah begitu? Kalau di PMM apa bisa hal itu eh, digali sehingga kita ada evidence bahwa peserta PPG itu memiliki keterampilan-keterampilan, kompetensi yang itu harus dilakukan secara nyata gitu. Bisa nggak Mas itu? Menurut saya, Prof, di PMM sebenarnya untuk arah bagaimana guru itu melakukan sebuah produk dari hasil kegiatan piloting guru dalam jabatan tertentu, tetapi itu bukan masalahnya melalui hasil produknya saja, Prof. Tapi adalah bagaimana prosesnya itu tidak monoton, Rob. Artinya monoton itu ada yang mengontrol. Pengontrolnya siapa? Paling tidak bukan hanya LMS-nya yang berupa dari PMM saja, tapi dari pendampingnya dari LPTK itu tidak di belakang layar menonton dan menerima hasil dari sistem itu, tetapi memberikan masukan, ada interaksi yang langsung. Dan saya rasa ini hasilnya akan bisa memberikan masukan dan pendampingan yang lebih baik, Prof, berupa saran-saran itu tidak hanya kalimat di dalam LMS di PMM-nya saja, tetapi langsung interaktif bagaimana pembimbingan dari praktisi atau LPTK itu berjalan dengan baik dan itu bisa apa ya memunculkan hasil atau karya-karya yang tentu akan bisa meningkatkan kompetensi guru, Prof. Dan kalau kita lihat sedikit merefleksi ke belakang, mungkin kita bisa mengambil poin-poin pola sertifikasi yang dulu, bisa pola sertifikasi yang berbasis kompetensi itu melalui dulu kan ada tahapan awal-awal tahun 2007, 8, 9, 10, 2010 itu melalui berbasis portofolio, lalu PLPG. Nah, itu hasil tahapan yang ada interaktifnya itu harus dimasukkan interaktif secara humanismenya, bukan interaktifnya by machine, Prof. Seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Saya pikir itu memang perlu untuk melihat kompetensi guru itu. Dan ini diarahkan, Prof, bukan berarti kita memberikan masukan ini untuk mempersulit bagi teman-teman yang mau calon PPG, Prof. Hmm. Tetapi ini hanya masukan bagaimana kualitas teman-teman itu dalam prosesnya tidak hanya mengejar kuantitas saja, tetapi kurangi kualitasnya, Prof. Jadi kualitas tetap dijaga, kuantitasnya semakin dikejar karena ini juga berita bagus buat teman-teman, harus semangat di era kabinet Pak Prabowo ini ada target walaupun tidak semuanya langsung terekrut untuk lolos sertifikasi, Prof, tapi ini bertahap dan nanti insya Allah sekitar 609.000 itu guru bisa terjaring sertifikasi. Ya, 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 ya. Yang dimaksud pendampingan Mas Heri itu adalah pendampingannya juga daring, tetapi itu kan ada sinkronus ya anunya. Ya, Eh, sinkronus dan asinkronus, Prof. Itu, ya, Prof. ya, kedua-duanya harus ditempuh karena walaupun daring ketika berhadapan dengan apa orang itu kan beda ketika hanya mengandalkan pada LMS. Maksudnya itu Mas Heri ya. Ya, betul sekali, Prof. Karena dengan tatap muka, walaupun daring, istilahnya tadi kita menyebut kalau dulu ada istilah sinkronus, asinkronus, ya kita terapkan di sini, Prof. Karena nanti hasilnya pasti beda tatap muka yang ada pendampingan langsung, walaupun itu secara daring, Hmm. atau kalau kita bandingkan dengan
bagaimana guru dibiarkan mengakses melalui platform ataupun LMS berupa PMM seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Baiklah, Mas Heri. Saya kira memang perlu pertemuan-pertemuan sinkron dan ansinkron. Itu perlu dilakukan. Paling tidak, mahasiswa yang sedang PPG Pilot itu bisa mendapatkan feedback secara langsung dari dosen yang walaupun itu adalah secara daring. Baiklah, Mas. Saya kira kita sudah memberikan masukan kepada kementerian. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk memperbaiki proses PPG piloting sehingga kualitas guru kita menjadi lebih baik, dan kalau gurunya baik maka Iya. proses belajarnya juga baik, dan itu harapan besar bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Oke, terima kasih Mas Heri. Ketemu lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.